Fiji, salah satu negara dengan pembangunan paling pesat di Kepulauan Pasifik. Pelabuhan utama Fiji di Suva ramai dengan aktivitas perdagangan dan pariwisata. Industri pariwisata jadi sumber perekonomian utama negara ini. Fayaz Alikan, 41 tahun, pengelola sekaligus pendiri madrasah. Madrasah ini masih dalam proses pembangunan untuk menunjang lonjakan siswa. Bangunannya tetap utuh karena terhindar dari topan Winston. Madrasah ini didirikan pada tahun 2005 untuk memenuhi kebutuhan kaum Muslim Fiji. When I came to Fiji, I found out that Islamic knowledge in ladies are lacking, and I was very fortunate. I was basically chosen by Allah to do the work of Deen in Fiji. Fayaz Alikan membuat madrasah pengajian Al-Quran untuk siswa perempuan. Menurutnya, ini satu-satunya madrasah di Fiji, di mana khusus digunakan untuk siswa perempuan. Terletak di wilayah pedalaman, madrasah itu didirikan berkat sumbangan kaum Muslim, baik di luar maupun penduduk setempat. Pengajian itu dibuat secara gratis dan tidak ada batasan usia. So they're having the class, is it? Yes. Terjemah Quran. Terjemah Quran, Masya Allah. Sekarang sedang berlangsung salah satu pengajian di Madrasah Jamiah Ta'limul Quran lil Banat, dan di mana saya pula berada di luar atas sebab-sebab tertentu, dan mungkin saya dapatkan pandangan sedikit daripada saudara Maulana Fayaz. So when it comes for madrasah, we are very strict in parda, in segregation. Even I, as a director of the institute, I don't enter inside while the girls are in progress. So how do you actually teach them? How do you teach them? When I teach once a week, I sit down in one of the sitting room where visitors they sit, and I communicate from there, and they hear my voice. Oh, you just hear your voice. You mean Yes. that there's a hijab there? Yeah. I see. Yeah. Wow. This is how we observe, Masya Allah. we practice. Karena madrasah ini khusus untuk pelajar perempuan atau para wanita, penggabungan antara perempuan dan laki-laki yang bukan muhrimnya sangat dilarang. Bahkan Fayaz yang bertugas sebagai pendiri sendiri tidak mengajar para siswanya secara langsung. Ia berada di sebuah ruangan yang dibatasi dengan sehelai tirai, sehingga suara Fayaz bisa terdengar oleh para siswa wanitanya. That I'm sitting here, this is the place where I am at the moment, and I open the book, and I have got windows behind me. So I read the books from here, and they follow behind the wall. This is how we propagate.
we learn and teach. Mendirikan madrasah khusus wanita Muslim di Fiji sudah menjadi impian Fayaz sejak 20 tahun yang lalu. Salah satu rintangan utamanya ialah mengubah pemikiran agar anak perempuan juga berkesempatan menimba ilmu agama. I really faced problem to introduce myself and introduce the parents of the girls because the mentality says send them to university. So it was very hard for them to understand what is a madrasa, what will they obtain. I was always positive and making dua and zikr and tilawat and making dua always tahajjud. Allah guide me, help me, you know. And now alhamdulillah people are introduced. This is the original logo of my madrasa, Jamia. This is the original logo? Yes, totally 100% handmade. Handmade? Yes, Subhanallah, it's very beautiful. yes. And it's, who did it? One of my student of my Jamia, Subhanallah. alhamdulillah. Kami juga diundang untuk datang. Fiji memperoleh kemerdekaannya pada Oktober 1970. Sedangkan pada Oktober 1987, Fiji resmi menjadi sebuah negara republik. Meski agama resmi di Fiji merupakan agama Kristen, pemerintahannya tidak menghalangi penganut agama lain untuk mengamalkan keyakinan mereka, termasuk agama Islam. Kaum Muslim di Fiji memperoleh kebebasan untuk mendirikan pusat pengajian berlandaskan pendidikan Islam. Di tengah kota Suva, berdiri satu lagi lembaga pendidikan Islam. Didirikan pada tahun 1971, Suva Muslim College, dibuat berkat Fiji Muslim League. Muhammad Faruk Muhammad Ghani berperan sebagai ketuanya. Assalamualaikum. Based on the vision of the forefathers, we continued the tradition for the college in terms of providing both academic education as well as upkeeping the Muslim culture and having Islamic studies together with it. Assalamualaikum. Mr. Farooq. Oh, very nice to have you. Welcome to Suva Muslim College. Thank you so much. Would you like me to show you the school? I would love to. This way? Yeah. Inshallah. Suva Muslim College menerapkan silabus pendidikan agama Islam dan umum. Para siswanya mayoritas beragama Islam, namun tempat ini dibuka juga bagi para siswa non-Muslim. We open our doors to students of other racial denominations to come and join us. And while they are here, they will also be able to learn how the Muslim culture or what a Muslim life is all about. And that brings about more racial harmony in terms of the students learning and respecting each other's way of life. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ain zir'i su'i rata zabarrat. Mahmud, salah satu guru yang bekerja di Suva Muslim College. Ia sudah mengajar di sana selama hampir 6 tahun. Nowadays, most of the students and most of the children, they are busy in the Facebook, internet, all those things. First, we have to take out their mind from there
towards the Quran, and we have to tell them the rewards, what is the reward for a person who recites the Quran or that becomes a Quran Hafiz, all those things. And the students now, mashallah, they are coping with that. They are trying their best to read the Quran and everything. وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ. Sufa Muslim College terbuka bagi pelajar laki-laki maupun perempuan. Tapi di pengajian tertentu, pelajar laki-laki dipisah dengan pelajar perempuan. Seperti kelas pembacaan Al-Quran. Siswa di sini kebanyakan berasal dari kaum Indo-Fiji dan sudah menjadi Muslim sejak lahir. Karenanya, kebanyakan dari mereka sudah mahir membaca Al-Quran. Ustazah Misani, salah seorang guru kelas Al-Quran di sekolah itu. Menurutnya, para siswa kelas Al-Qur'annya dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok yang mahir dan kurang mahir. Latar belakang mereka berpengaruh pada kemahiran mereka dalam membaca Al-Qur'an. They come from different backgrounds, so like it depends. Some are they find it difficulty to learn Quran because of their background, and some they find it very easy. So we go one by one. When those who are easy, we spend less time with them. Those who find difficulty in reading, like we start from Qaida. So we spend more time with them. So that it is easier for them to learn and then recite. Alhamdulillah. All praise to be Allah. La ilaha illallah. No one is worthy of worship but Allah. Allahu Akbar. Allah is the greatest. Ada juga warga Muslim setempat yang menimba ilmu di sekolah itu. Mereka diberi pengajaran soal hal mendasar dalam Islam. Fasting in the month of Ramadan. You have to fast in the month of Ramadan. My name is Aisha and I'm in year 10. I'm from Lambasa. Aisyah mendapat hidayah lewat tetangganya sekitar 5 tahun yang lalu. I was exactly Fijian and there was a lady who converted me in Muslim. So I joined their family with Muslim family. And she is living in her hostel, so it's not very difficult for us because she is living in a Muslim FGH, Fatima Girls Hostel. So there she also learns, and then here she comes and also learns. So it's not difficult for her, and also her brother is also a Muslim. He converted first. He have taught many things to her, and the person who have converted her have also, like, she knows basically when she was small she have grown up with a Muslim person. Di sini, Aisyah bisa merasakan kehidupan sebagai seorang Muslim dengan teman-teman Muslimnya keturunan Indo-Fijian. Kehidupan Aisyah mungkin akan lebih sulit jika tidak ada lembaga seperti Sufa Muslim College ini. Sufa Muslim College merupakan satu dari 22 sekolah yang ada di bawah naungan Fiji Muslim League. Sudah hampir 45 tahun beroperasi, Sufa Muslim College saat ini bisa menampung lebih dari 500 siswa. Sholat berjamaah menjadi hal wajib di madrasah ini. Hal itu akan membentuk pribadi para siswanya agar hidup bersatu dan harmonis jika mereka hidup di luar masyarakat non-Muslim. Tidak semua siswa di sini berasal dari Sufa. Beberapa di antaranya justru tinggal jauh di luar pusat kota. Sadar akan kesulitan yang dihadapi oleh para siswanya,
Fiji Muslim League menyediakan asrama guna memudahkan kegiatan belajar mereka. Bisa dikatakan, para siswa Muslim yang sekolah di Fiji Muslim League mendapat lebih banyak kemudahan. Because we fall under Fiji Muslim League, Suva Muslim College has a hostel attached to it. We have a boys' hostel and we have a girls' hostel. The girls' hostel is known as Fatima Girls' Hostel. Fatimah Girls Hostel atau Asrama Perempuan Fatimah saat ini dihuni sekitar 74 orang siswa dari berbagai latar belakang. Pihak yang mampu membayar iuran asrama akan memberikan uang kepada pihak sekolah. Sementara siswa yang tidak mampu diizinkan untuk tinggal secara gratis. If there are some parents who want their children to attend this school but they would like them to stay in the hostel, the parents provide. But if they are not able to provide, then the hostel has its own mechanism where they make arrangements for. We even provide lunch. So everything is catered for. Setelah jam belajar usai, para siswa akan membaca Al-Quran bersama-sama. Tak ketinggalan Aisyah, hal itu akan mengukuhkan lagi akidah Islamnya. Hari ini kami kembali datang ke Madrasah Pengajian Al-Quran khusus wanita di luar kota Suva. Seperti yang disebutkan saat kunjungan pertama kami, madrasah itu akan mengadakan acara syukuran setelah pengelolanya selesai bekerja. Hari ini, Fayaz Alikan bersama saudara Muslim lainnya sibuk menyiapkan sajian untuk hari istimewa madrasah. Kami datang memenuhi undangan Fayaz. Di waktu yang sama, kami berkesempatan mengenal budaya kaum Muslim Indo-Fiji. Saya dijemput oleh Maulana Fayaz untuk menghadiri pembukaan Madrasah Jamia Talimul Quran Lil Banat di lokasi baru di Koronovia. Dan dikabarkan adanya jamuan di sini dan saya nak melihat bagaimana persiapan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala alayhim tayran فجعلهم كعصف معقول صدق الله العظيم. Sementara itu, di luar ruang belajar siswa perempuan yang tertutup, sajian untuk para tamu sudah tersaji. Okey, inilah dia rahsia untuk palau ini iaitu rempah palau masala. Palau masalah. Itu untuk paling short dia. Put it off? Yeah, put it off. Everything? Put it off. You say bismillah? Sajian turun-temurun ini tercipta dari paduan masakan India dan Arab yang kerap dijadikan menu tiap ada acara. Bismillah. Ini wajib setiap kali adanya satu majlis ataupun sebarang upacara di sini, mereka akan adakan palau
Palau ni, ya Allah, yang menariknya, dia adalah gabungan nasi, daging, tak kira daging apa pun, ada daging ayam, lembu, kambing. Yang menariknya, dicampur dengan satu rempah yang khas, iaitu rempah masalah Palau. Subhanallah. Bau sini pun dah wangi. Alangkah nikmatnya kita dapat masak macam ni di bulan Ramadan. Tamu undangan terlihat sudah banyak tiba di madrasah. Mereka merupakan para wali murid dan tamu undangan komunitas muslim dari wilayah terdekat. Lagu dalam bahasa Urdu jadi pembuka acara ini. Penduduk Muslim Indo-Fijian mayoritas berbahasa Urdu untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan dan tokoh agama seperti penceramah. Namun terkadang bahasa Inggris juga digunakan. Madrasah yang dikelola Fayazkan dioperasikan secara gratis. Para siswanya tidak dikenakan biaya. Hujan turun di tengah acara. Perubahan cuaca yang tak menentu usai topan Winston masih melanda sejak seminggu yang lalu. Acara diakhiri dengan pembacaan doa oleh tamu senior yang diundang oleh penyelenggara. Hidangan dibagikan pada para tamu, menandakan acara sudah akan selesai. Melihat langsung kaum Islam di Fiji, membuat kami sedikit paham mengenai budaya dan keseharian mereka.